أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Kita melanjutkan kajian duha kita pada pagi hari ini dengan pembahasan tadabbur Al-Quran dengan kitab Salasuna Majalisan fi Tadabbur Majalis Ilmiyah wa Imaniyah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan kepada para pemirsa Setiba TV yang menyaksikan kajian duha kita pada pagi hari ini di hari kedua Ramadan, dan insyaallah yang akan menjadi pemateri kajian duha hari ini yaitu Al-Ustadz Muhammad Yusron Ansor LC MA PhD Hafizahullahu Ta'ala dengan judul pembahasan Ulum Suratil Baqarah. Dan kembali kami mengingatkan kepada pemirsa yang menyaksikan melalui YouTube dan yang offline di Masjid Anas bin Malik di Makassar, bahwasannya pada kegiatan kita kali ini ada kuis berhadiah untuk peserta offline setelah pemaparan dari Ustadz kita. Sebelum kita mempersilakan Ustadz kita melanjutkan materinya, mari terlebih dahulu kita mendengarkan tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Al-Akh Al-Qari Al-Akh Nursal. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran kepada al-akh. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan. Semoga bisa melembutkan hati-hati kita dan menambah keimanan kita. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu yang ada, langsung kami persilakan kepada Al-Ustadz untuk melanjutkan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd.
Para hadirin, ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an, dan juga kepada para pemirsa Setiba TV di mana saja berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini hari yang istimewa, hari yang mulia, hari raya umat Islam, hari Jumat. Dan juga Jumat kita kali ini adalah Jumat yang istimewa, Jumat yang berberkah karena berada di bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga keberkahan waktu ini bisa kita dapatkan, apatah lagi kita berkumpul di tempat yang sangat berberkah, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dalam satu majlis yang mulia, majlis ilmu dan majlis untuk mendalami makna-makna yang terdapat dalam kalamullah. Keberkahan-keberkahan yang sangat banyak ini semoga kita bisa raih secara sempurna dalam pertemuan kita hari ini. Ikhwas sekalian, kemarin kita sudah menjelaskan tentang majlis tadabbur kita selama bulan suci Ramadan, buku yang kita gunakan, dan juga kita sudah sedikit menjelaskan tentang manfaat dan keutamaan tadabbur dalam memahami Al-Quran. Pada majlis kedua ini kita akan langsung membahas majlis yang kedua yang judulnya Ulum Suratil Baqarah, ilmu-ilmu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, atau di Indonesiakan dengan mutiara ilmu yang mungkin terpendam, yang tidak difahami oleh atau tidak disadari oleh banyak kita, atau juga bisa kita artikan aneka ilmu, ya, sangat banyak ulum atau lautan ilmu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Kemarin panitia bertanya, kita baca apa, ya kan? Kalau kita akan mengkaji satu majlis, qari kita akan baca sesuai dengan ayat yang akan dibahas. Tapi di majlis kedua ini judulnya ilmu-ilmu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Maksudnya semuanya, ya. Jadi idealnya sebenarnya dibaca mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir, ya. Namun kalau dibaca semua, mungkin majlis kita cuma sekedar untuk mendengarkan bacaan itu, ya. Kalau sholat tarawih kita sudah sampai juz kedua, ya, belum selesai Al-Baqarah. Berapa jam biasanya? Sejam, 2 jam, ya. Berarti ini akan habis, ya, waktu kita untuk membaca itu. Apa yang dibaca tadi adalah muqaddimah dari surat Al-Baqarah. Apa yang kita dengarkan saja itu sudah sangat banyak kandungan ilmu di dalamnya. Di majlis yang kedua ini, pemaparan tentang kandungan ilmu dalam surat Al-Baqarah akan diambil, dinukil dari penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar kaum muslimin, ulama yang merupakan lautan ilmu, padanya setiap cabang-cabang ilmu, ya, sehingga sulit dikatakan bahwa beliau spesialisasinya di bidang ilmu tertentu. Kalau mau ditanya tentang fikih, beliau adalah orang yang sebagaimana kata Imam Dhahabi paling tahu masalah khilaf yang ada pada ulama-ulama kita dan menguasainya. Dan kalau mau ditanya tentang akidah, beliaulah yang kadang disimbolkan dengan orang yang membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mentakrir dan sekaligus menaqad, membantah mereka-mereka yang menyimpang dan
menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ditanya tentang hadis, beliau juga ahli di bidangnya dan juga dalam bidang tafsir. Ada satu kitab yang dinisbatkan kepadanya dalam buku tafsir yang dikatakan sebagai Daqaiq at-Tafsir. Daqaiq jamak dari daqiqah, artinya hal tafsir-tafsir yang sangat lembut, artinya yang jarang bisa difahami, yang mungkin terluput dalam memahaminya banyak orang. Ini dinisbatkan kepada beliau, namun sebenarnya dia adalah kumpulan dari penjelasan beliau dari kumpulan-kumpulan tulisan dan fatwa-fatwa beliau dalam Majmu' Fatawa. Apa yang kita akan baca ini adalah nukilan dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang merangkum kepada kita tentang keutamaan dan kandungan surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah adalah surat yang terpanjang dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah bahas surat Al-Fatihah, dan kita katakan surat Al-Fatihah walaupun 7 ayat adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah juga memiliki keagungan dan keutamaan yang banyak, walaupun mungkin kita katakan tidak seagung dari surat Al-Fatihah, ya, karena surat Al-Fatihah secara umum dia adalah surat yang paling utama. Namun keutamaan surat Al-Baqarah juga sangat-sangat banyak. Nanti kita akan bacakan sebagiannya. Dan dialah surat yang paling panjang dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya 286 ayat. 2 juz lebih, ya, 2 juz lebih kandungan surat Al-Baqarah ini. Dimulai pembahasan ini dengan perkataan inna surat Al-Baqarah min a'zami suwaril Quran. Surat Al-Baqarah adalah di antara surat yang paling agung dalam Al-Quran, dan telah disebutkan dalam beberapa hadis-hadis yang sahih tentang keutamaannya. Fahalla ta'ammalna, fahalla, apa artinya fahalla? Halla atau ala kalau masuk dalam fi'il mudhari' artinya motivasi. Ala tadhhabun, halla tadhhabun, itu motivasi. Kalau dia masuk dalam fi'il mudhari', fi'il madhi, menunjukkan penyesalan, dalam artian menyesalkan. Kenapa tidak, ya? Halla ji'ta anifan, kenapa tadi tidak hadir, gitu ya. Ala ji'ta anifan, kenapa tadi tidak hadir. Di sini dikatakan fahalla ta'ammalna, kenapa kita selama ini, pakai fi'il madhi, kenapa kita selama ini tidak merenunginya. Fahalla ta'ammalna fi syai'in min asrari tafdiliha, kenapa selama ini kita tidak mencoba mengambil dan merenungi rahasia-rahasia tentang keutamaannya. Saya bacakan sedikit beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Ada ikhwah sini yang sudah punya failnya, fail pembahasan kita? Sudah, ya? Ya. Siapa? Mana? Ya. Ini belum. Baik. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian menjadikan rumah kalian layaknya kuburan. Inna syaitana, kuburan itu ribut, bising, atau apa? Hening, sunyi. Jangan jadikan rumah kalian hening dan sunyi seperti kuburan. Berarti rumah kita bikin bising, ribut-ribut gitu. Ya, rumah kita jangan hening,
Ya, jangan hening, sunyi, sepi tanpa ada bacaan Al-Quran. Ya, bukan berarti kita jadikan rumah kita bising, ribut ya dengan nyanyian-nyanyian, ya enggak. Tapi jangan kita jadikan rumah kita layaknya kuburan. Inna syaitan, karena setan itu yanfiru minal baiti, akan lari dari rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Jadi kalau mau rumah kita bebas dari setan, bacakan surat Al-Baqarah. Kalau ada yang datang sama kita, Ustaz, akhi, rumah saya kayaknya banyak gangguannya, kami tidak pernah tenang, selalu ada suara-suara tidak jelas, dicari-cari tidak dilihat, maka kemungkinan itu jin, syaitan. Apa yang harus saya lakukan? Kita bilang bacakan surat Al-Baqarah. Ya, baca saja surat Al-Baqarah, insyaallah setan akan lari dari rumah kita. Yang kedua, hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an", bacalah Al-Qur'an, "fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi", karena Al-Qur'an akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya. Sahabatnya artinya orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Lalu dikatakan selanjutnya, jadi hadis yang sering kita dengarkan ini, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang sebagai syafaat kepada sahabatnya, sebenarnya ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Iqra'u Az-Zahrawaini. Iqra'u Az-Zahrawaini, bacalah Zahrawain. Apa itu Zahrawain? Ya, setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan kita membaca Al-Qur'an secara umum, beliau menganjurkan, memerintahkan kepada kita membaca Zahrawain secara khusus. Apa itu Zahrawain? Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Memperbanyak baca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma, karena keduanya, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, ta'tiyani yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat. Jadi khusus sekalian, Al-Quran secara umum akan menjadi syafaat bagi orang yang bersahabat dengannya. Dan lebih khusus, ada dua surat yang akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ta'tiyani yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan au ka'annahuma ghayayatan. Keduanya nanti akan datang mirip dengan awan. Au ka'annahuma firqani min tayrin sawaf, atau seperti dua potongan sawaf, ya, firqani, ya, tayrin sawaf. Jadi yang akan awan-awan yang terbang, ya, kelihatan dua awan yang terbang. Apa gunanya keduanya datang? Tuhajani an ashabihima, keduanya ini akan datang untuk menjadi pembela kepada sahabat-sahabatnya. Apa itu sahabat? Siapa yang dinamakan sahabat? Ketemu sekali sudah dikatakan sahabat? Atau belum? Sahabat adalah yang sahabat, yang rajin bersamanya, rajin membacanya, rajin mempelajarinya, rajin mentadabburnya, itulah sahabat. Orang yang bersahabat dengan surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan didatangi di hari kiamat untuk dibela. Iqra'u surat Al-Baqarah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan lagi untuk membaca surat Al-Baqarah. Kenapa? Fa inna akhdaha barakah. Karena mengambil surat Al-Baqarah, artinya membacanya, apatah lagi kalau menghafalkannya, adalah keberkahan. Wa tarkaha, dan meninggalkannya khasara atau khasratan. Fa inna akhdaha barakah, mengambilnya, menghafalkannya adalah keberkahan. Wa tarkaha khasratun, dan meninggalkannya, meninggalkan surat Al-Baqarah adalah kerugian. Wala tastati'uha al-batalah,
dan wala tastati'uha al-batalah. Al-batalah tidak akan mampu untuk mendatangi orang yang membaca surat Al-Baqarah. Apa itu Al-Batalah? Salah seorang perawi mengatakan yang dimaksudkan sihir. Orang yang rajin baca surat Al-Baqarah, menghafalkannya dengan baik, insyaAllah tidak akan dikuasai oleh sihir. Jadi membacanya keberkahan, meninggalkannya kerugian, dan dia akan menghalangi kita dari gangguan sihir. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam Sahihnya dan juga Imam Hakim dalam Mustadrak, Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli syai'in sinama." Segala sesuatu itu selalu ada sinamnya. Apa itu sinam? Apa itu sinam? Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa wadirwatu sanami. Apa artinya itu? Al-jihad. Apa artinya itu? Dirwatu sanam. Sinam itu, antum lihat unta, ada punuk unta yang tinggi itu namanya sinam, ya. Jadi puncaknya adalah Al-Baqarah, ya. Puncaknya di sini katakan segala sesuatu ada sinamnya. Wa inna sinamal Qur'an, dan puncak dari Al-Qur'an adalah surah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Man qara'aha, siapa yang membacanya, fi baitihi, di rumahnya, lailan, pada malam hari, lam yadkhul asyaitanu baitahu, setan tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Talas layalin, selama 3 malam. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim, dan beliau mensahihkan, dan Syekh Albani juga menghasankan hadis ini. Yang keempat, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, ya, secara khusus ada beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah yang punya keutamaan. Jadi tadi keutamaan surat Al-Baqarah secara umum, lalu ada beberapa ayat yang memiliki keutamaan secara khusus. Di antaranya yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah," siapa yang membaca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, fi lailah, dalam malam hari. Malam berarti sejak maghrib, tidak harus menjelang tidur. Artinya dia membaca di malam hari, kafatahu, maka 2 ayat itu sudah mencukupkan baginya. Sebagian ulama mengatakan mencukupkan baginya dari gangguan syaitan dan gangguan-gangguan lainnya. Sebagian ulama mengatakan 2 ayat itu mencukupkan dia dari zikir-zikir dan wirid-wirid lainnya. Apa 2 ayat terakhir? Mulai apa itu? 2 ayat yang terakhir, Amanar Rasul, ya, Amanar Rasul. Kemudian yang kelima, sabda Nabi SAW tentang ayat kursi. Ayat kursi di surat apa itu? Al-Baqarah, ayat 255. Nah, dikatakan man qara ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli salatin maktubah, setelah salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Rawahun Nasai, diriwayatkan oleh Imam Nasai. Artinya dia sudah masuk surga sebenarnya, tapi belum masuk surga karena belum mati, ya. Jadi orang yang rajin membaca surat Al-Baqarah, surat ayat kursi setiap selesai salat, maka ini dijamin dengan surga, insyaallah. Yang terakhir, di antara keutamaan surat Al-Baqarah, apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Innallaha kataba kitaban," Allah menulis kitab, "qabla an yakhluqa as-samawati wal ard," sebelum diciptakannya langit dan bumi, bi alfai am, sebelum diciptakannya langit dan bumi selama 2000 tahun. Anzala minhu ayataini, Allah menurunkan dari itu 2 ayat,
khatama biha surat al-Baqarah, yang Allah menutup surat al-Baqarah dengannya. Wala yaqra'an fi dubur fi darin wala yuqra'an fi darin salas layalin, tidaklah dua ayat ini amanah Rasul dibaca di satu rumah selama 3 malam. Fayaqra'u biha fayaqrabuha syaitan, lalu didekati oleh setan. Ya, setan tidak akan dekat, setan tidak akan mendekati rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah secara umum, dan dua ayat ini secara khusus. Ini di antara keutamaan surat Al-Baqarah. Lalu apa kandungannya? Ini yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Kita baca saja yang pokok-pokoknya karena waktu yang terbatas. Dikatakan, mari kita mendengarkan tentang kandungan Al-Quran, kandungan surat Al-Baqarah dari seorang imam yang mentadabburinya. Siapa yang dimaksudkan? Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan beliau telah meringkas untuk kita abraz maudu'atiha, topik-topik, tema-tema penting yang menonjol yang ada dalam kandungan surat Al-Baqarah. Beliau mengatakan, Ishtamalat suratul Baqarah ala taqrir usulil ilm wa qawaidid din. Surat Al-Baqarah telah mengandung dan menegaskan tentang pokok-pokok ilmu dan kaidah-kaidah penting dalam agama ini. Qad iftataha Allah Ta'ala bi dzikri kitabil hadil lil muttaqin. Pertama, Allah membuka ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah dengan menjelaskan bahwa kitab ini adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Apa kata Allah? Hudal lil muttaqin, ya, hudal lil muttaqin. Fa wasafa hala ahlil huda. Lalu setelah itu Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang telah mengambil petunjuk, orang-orang yang bertakwa. Di antaranya apa? Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Summal kafirin, kemudian orang-orang kafir Allah sebutkan, orang kafir. Summal munafiqin, kemudian orang-orang munafik. Ya, di awal-awal surat Al-Baqarah Allah menjelaskan bahwa Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa. Namun apakah semua mengambil petunjuk? Tidak. Manusia terbagi 3. Ada orang yang bertakwa, itulah yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Ada yang menolaknya, orang kafir. Dan ada yang abu-abu, tidak jelas mauqifnya, ngaku-ngaku beriman tapi pada hakikatnya tidak beriman. Fahadihi jumalun khabariyah. Ayat-ayat awal ini adalah jumalun khabariyah. Apa artinya jumalun khabariyah? Kalimat-kalimat berbentuk informasi. Ya, ini jadi dari ayat 1 ya, dengan ayat-ayat ini masih berupa informasi dan belum ada bentuk perintah. Belum ada bentuk perintah. Summa dzakara al-jumalat talabiyah. Kemudian nanti setelah itulah baru ada kalimat-kalimat perintah. Apa itu namanya talab? Jumlah talabiyah. Talabiyah terbagi pada 3. Apa itu? Al-jumlah talabiyah terbagi 3. Apa itu? Perintah, larangan, dan pertanyaan. Ya, al-amru wan nahyu wal istifham. Apa perintah yang pertama kita dapatkan dalam Al-Quran? Kalimat perintah pertama kita dapatkan dalam Al-Quran apa? Ya ayuhan nas, ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita buka mushaf sejak Al-Fatihah lalu Al-Baqarah, belum kita dapatkan bentuk perintah kecuali di ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di surat Al-Fatihah lalu surat Al-Baqarah sampai ayat ke-20 semuanya adalah jumlatun khabariyah, kalimat-kalimat berupa informasi-informasi. Nanti ada baru perintah di ayat ke-21-nya.
Apa perintahnya? Fada'an nasa ila ibadati wahdahu. Perintah yang paling pertama adalah perintah untuk beribadah kepada Allah. Ya, dan ini diantara dalil bahwa masalah yang paling penting masalah apa? Tauhid, akidah. Sebagaimana larangan yang paling penting dan dosa yang paling berbahaya adalah dosa syirik, ya. Karena itu kalau saja perintah yang paling pertama perintah untuk bertauhid, maka larangan yang paling pertama dalam Al-Quran larangan syirik. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Larangan paling pertama dalam Al-Quran, fala taj'alu lillahi andada, ya, jangan jadikan bagi Allah sekutu. Itu larangan paling pertama yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Perintah paling pertama tauhid, dan larangan yang paling pertama adalah larangan syirik, ya. Summa dzakara dalail ala dzalik min farashil ard. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah yang memang satu-satunya pantas untuk disembah. Dialah yang telah menghamparkan kepada kita bumi ini, bumi sebagai hamparan. Wa bina'as sama, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit. Wa inzal al-ma, dan menurunkan air. Ya, karena setelah Allah menyebutkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, Allah menyebutkan tentang rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita dan bagaimana Allah memberikan fasilitas kepada kita. Wa ikhraj ath-thimar, dan mengeluarkan kepada kita buah-buahan. Rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi para hamba. Summa qarrara risalah, kemudian barulah Allah menetapkan tentang risalah, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam surat Al-Baqarah. Summa dzakaral wa'd wal wa'id. Kemudian Allah menyebutkan tentang al-wa'd. Apa itu al-wa'd? Apa bedanya antara al-wa'du wal wa'id? Al-wa'du janji, berita gembira. Al-wa'id ancaman. Apa al-wa'du yang ada? Wa basyiril ladzina amanu, ya. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Lalu disebutkan tentang orang-orang yang quduna ahad, yang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk sambung. Lalu Allah mengancam mereka itu. Summa dzakara mabda' an-nubuwah wal huda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan tentang awal kenabian dan petunjuk. Di ayat keberapa ini? Mulai menceritakan tentang sejarah kenabian. Dimulai dengan Nabi Adam di ayat ke-30. Wa id qulna lil malaika inni ja'ilum fil ardi khalifah, ya. Kemudian Allah menyebutkan tentang awal nubuwah dan huda. Wa ma bassahu fil alam minal khalqi wal amr, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebarkan di alam ini berupa ciptaannya dan perintahnya dan pengaturannya. Summa dzakara ta'lima Adam al-asma. Kemudian Allah menyebutkan tentang bagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda. Wa isjad al-malaika lahu, dan perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Siapa yang perintahkan? Allah, ya. Makanya tidak ada masalah. Kalau Allah yang suruh kita sujud, ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya kenapa sampai mau mencium Hajar Aswad, benda mati, dia bilang kalau bukan Rasulullah yang suruh saya tidak akan sujud, bukan Rasulullah lakukan saya tidak akan lakukan, karena saya tidak meyakini kekeramatannya, ke pengaruhnya, manfaat dan mudaratnya. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabbaltuk, ya. Kalau Rasulullah tidak menciumnya, saya tidak akan mencium. Maka demikian pula juga dengan sujud kepada Nabi Adam, yang perintahkan siapa? Allah. Maka tidak ada masalah, ya. Itu pun dengan
tafsiran tentang makna sujud ya di umat sebelum kita dan umat kita ya. Dan antara sujud penghormatan, perbedaan antara sujud penghormatan dengan sujud ibadah. Kemudian lamma syarafahu minal ilm ya, dan ini menunjukkan penghormatan kepada siapa? Pemilik ilmu. Kapan disuruh sujud kepada Adam? Setelah Allah mengatakan Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Kemudian berpindah setelah itu tentang khitab Bani Israel, panggilan kepada Bani Israel, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ya Bani Israel ya, perintah atau panggilan kepada Bani Israel. Lalu setelah itu ada kisah Nabi Musa bersama dengan Bani Israel, wa qissa Musa ma'ahum, dan juga penetapan bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi yang juga merupakan teman dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ada disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah sudah disebutkan 3 nabi. Nabi yang pertama Adam. Nabi yang pertama Adam atau Nabi Nuh? Ya, Adam. Nabi Nuh Rasul yang pertama ya. Jadi tetap ya, Adam itu bukan manusia biasa, nabi, tapi bukan Rasul. Jadi disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah sudah disebutkan 3 nabi yang awal-awal ini, dan semuanya dari ulul azmi, yaitu Nabi Adam, kemudian Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Wa Musa alladhi huwa nadhiruhu. Wa kana fi qissati Musa raddun ala ahli kitab, dan kisah-kisah yang terkandung yang terdapat tentang Nabi Musa, dan perlu untuk kita tegaskan, kisah tentang Nabi Adam apakah cuma dalam surat Al-Baqarah? Tidak, ada beberapa kisahnya ya. Di Al-A'raf juga ada ya, surat Shad dan beberapa surat-surat yang lainnya. Tapi tidak ada tidak ada kisah yang sebanyak kisahnya Nabi Musa alaihissalam ya. Kisah-kisah Nabi yang dominan dalam Al-Quran adalah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Apa faedah yang ada dalam kisah Nabi Musa? Itu adalah bantahan kepada ahlul kitab, raddun ala ahlil kitab, bima tadammanahu dzalika minal amri bil iman bima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada kisah Nabi Musa sebenarnya ada terkandung dalamnya perintah untuk mengimani wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan membenarkan kenabiannya ya. Makanya kaum Bani Israel, mereka kalau jujur dengan keimanan mereka kepada nabinya Nabi Musa, tidak ada jalan bagi mereka kecuali mengimani juga Nabi Muhammad SAW. Lalu wa dzakara hala man adala anin nubuwah ila sihr. Lalu setelah itu diceritakan bagaimana keadaannya orang yang tidak mau ikut Nabi tapi akhirnya ikut siapa? Tukang sihir ya. Jadi adalah anin nubuwah ila sihir. Karena kita ini manusia, itu fitrah kita akan tunduk patuh kepada yang lebih kuat dan lebih berpengaruh dari kita. Ketika kita tidak mau ikut dengan pengaruh Nabi, dengan wahyu, maka kita akan mencari alternatif yang lain, dan inilah kesesatan. Ketika wahyu kita lari, lalu kita mencari pengaruh-pengaruh yang lain yang sebenarnya lebih lemah, jauh lebih lemah, yaitu tukang sihir. Wa zikrin nasakh ya, kemudian Allah sebutkan ma nansakh min ayatin au nunsiha ya. Ini sudah di ayat keberapa ini? Ayat-ayat 106 ya, 109 ya. Ayat-ayat sudah 100 tentang adanya nasakh dan mansukh dalam Al-Qur'an. Wan nasara, dan menceritakan tentang Nasara ya, tadinya Yahudi ya, Bani Israel Yahudi, lalu disebutkan juga bersamanya kaum Nasrani, wa annal ummatain, dan kedua umat ini Yahudi dan Nasrani, lan yardau anhu hatta yattabi'a millatahum. Allah menegaskan bahwa dua umat ini Yahudi dan Nasrani
tidak akan ridha kepada umat Islam sampai umat Islam mengikuti agama mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat 120 ya. Kullu hadza fi taqrir usuluddin minal wahdaniyah war risalah. Ya, ayat-ayat yang kita sebutkan tadi itu semuanya menegaskan tentang pokok ad-din, yaitu akidah, tauhid dan risalah. Summa akhadha subhanahu fi bayan syara'il Islam. Lalu setelah itulah mulai syariat-syariat Islam. Bahwa syariat Islam ini berdasarkan millah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu disebutkanlah Nabi Ibrahim bahwa dia adalah seorang imam. Inni ja'iluka linnasi imama. Ya, beliau adalah imam bagi seluruh manusia. Lalu diceritakan juga tentang dibangunnya Ka'bah yang dengan bita'zimi yatamayaz ahlul Islam amma siwahum, dengan mengagungkan Ka'bah maka ini menunjukkan keistimewaan umat Islam dibandingkan yang lainnya. Kemudian juga dijelaskan tentang bagaimana menjadikan Ka'bah sebagai kiblat dan menetapkan bahwa kiblat umat Islam akhirnya Ka'bah yang tadinya menghadap Baitul Maqdis, lalu akhirnya dipindahkan kepada Ka'bah. Dan inilah syiar millah bain ahliha, dan inilah syiar umat Islam dibandingkan umat-umat yang selainnya. Kemudian setelah itu kandungannya adalah menyebutkan tentang manasik. Dan manasik itu ada yang terkait dengan tempat dan ada yang terkait dengan waktu. Dan untuk haji, untuk ibadah haji ada yang dinamakan miqat, waktu terkait dengan tempat dan waktunya. Artinya tempatnya mesti di Makkah dan sekitarnya, dan waktunya mesti di bulan-bulan haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Ya, apa itu? Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah, atau 10 hari pertama Dzulhijjah. Adapun umrah laha makanun faqat. Adapun umrah cuma tempatnya saja di Mekah dan tidak ada waktu khususnya, kapan saja kita bisa melaksanakannya. Wal ukuf wal ruku' was sujud, dan juga dijelaskan bahwa di Baitul Haram, Baitullahil Haram di Mekah, Ka'bah, kita diperintahkan juga untuk beriktikaf. Wal akifin war ruk'i sujud, dan kita rukuk dan sujud. Syuri'a fil Masjidil Haram la yataqayyad bihi wala bimakan wala bizaman, ya. Lakin as-shalah, adapun salat, tataqayyad bi istiqbali. Untuk salat, ya, untuk salat tidak terikat dengan tempat, artinya di mana saja kita mengerjakannya, tidak juga dengan waktu tertentu, setiap waktu kita mengerjakannya. Artinya bukan cuma di bulan-bulan tertentu, namun kita terikat dengan istiqbalul kiblah. Kita terikat dengan apa? Menghadap kiblat, lagi-lagi kiblat yaitu Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 5 hal, yaitu yang khusus dengan tempat ini, Ka'bah ini. I'tikaf, ya, minal ukuf, wassalah dan salat, tawaf, umrah dan haji. Ya, disebutkan ada 5 hal, ya, 5 ibadah yang disebutkan dalam ayat-ayat itu, yaitu i'tikaf, salat, tawaf, umrah dan haji. Adapun tawaf, ibadah yang khusus dikerjakan di Ka'bah saja. Ya, ini satu-satunya ibadah yang cuma boleh di Ka'bah. Ya, makanya kapan saja antum melihat ada orang yang tawaf di satu tempat tertentu, maka itulah kesyirikan. Ya, karena tidak ada tawaf yang boleh kecuali tawaf di Ka'bah saja. Adapun salat bisa di mana saja. Kemudian Allah menyebutkan tentang masalah sabar dan disyariatkannya bersabar terhadap takdir, ya, ista'inu bis sabri was salah. Kemudian juga apa yang Allah berikan nikmat kepada umat ini berupa balasan bagi orang yang bersabar, wa basyiris sabirin.
karena dia akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh umat-umat sebelum kita. Ya, jadi di sini difahami bahwa janji kepada orang yang bersabar akan mendapatkan alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini khusus bagi umat Islam saja, tidak pada umat-umat sebelumnya. Kemudian Allah sebutkan tentang masalah halal dan haram dalam masalah makanan fil mata'im. Bahwa Rasulullah diutus dengan Hanafiyah atau Hanifiyah, agama yang lurus, dan syiarnya adalah pada Ka'bah, ada kiblatnya Ka'bah. Kemudian bagaimana Islam ini ada kelonggaran di dalamnya, dihalalkan semua hal-hal yang halal, ya, artinya semua pada dasarnya lah dihalalkan sampai adanya pengharamannya. Ya, makanya dalam masalah makan dan minuman hukum asal boleh-boleh saja sampai ada kita dapatkan dalil innama haram alaikum atau hurrimat alaikum. Jadi kalau tidak ada pengharaman maka hukum asalnya adalah halal. Kemudian juga dijelaskan tentang syariat masalah qisas, ya, dan mengambil tebusan jika tidak mau qisas. Kemudian juga disebutkan beberapa ibadah-ibadah terkait dengan waktu, seperti wasiat ketika seseorang akan meninggal. Kemudian setelah itu puasa, ibadah puasa di ayat 183-nya, puasa Ramadan. Kemudian disebutkan i'tikaf di ayat keberapanya? 187, yang merupakan ibadah tempat dan waktu sekaligus. Kemudian dijelaskan juga tentang tawaf dan salat, ya. Dan tawaf khusus di Masjidil Haram dan salat disyariatkan di seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu larangan tentang beberapa larangan tentang makanan dan memakan harta yang batil, dan menjelaskan bahwa diharamkan itu ada dua, nau'un li'ainihi, dia diharamkan karena zatnya memang haram seperti bangkai, dan diharamkan karena cara memperolehnya seperti riba dan merampas harta orang lain. Kemudian setelah itu disebutkan ibadah-ibadah zamaniyah al-muntaqil al-haram setelah itu dikatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya, dijelaskan tentang ibadah-ibadah yang ditetapkan dengan hilal, ya, di antaranya ibadah puasa dan ibadah haji. Kemudian kata beliau fatadabbar tanasub Al-Qur'an, ya, dan perhatikanlah hubungan-hubungan Al-Qur'an yang saling berkaitan satu sama lain, dan bagaimana Allah menyebutkan hukum haji, hukum-hukum yang terkait dengan haji, di mana Allah juga sebutkan tentang rumahnya berupa Ka'bah. Kemudian itu tempat, kemudian mengenai waktunya Allah sebutkan tentang hilal. Fadzakara ma yata'allaq bizamani wa dzakara aidan al-qital fil Masjidil Haram. Kemudian juga Allah sebutkan tentang larangan berperang di Masjidil Haram dan di waktu-waktu haram, yaitu bulan-bulan haram. Li'anna dzalika bima yata'alluq bizaman al-muta'alliq bil makan. Jadi ini kaitan antara tempat dan waktu. Walihada qarana subhanahu dzikra kaunil ahillah wa mawaqitil linnas wal hajj. Inilah di antara rahasianya kenapa Allah sebutkan tentang masalah yas'alunaka 'anil ahillah, ya, karena itu ada kaitannya dengan waktu yang haram dan juga tempat-tempat yang haram. Kemudian yang terakhir beliau katakan bahwa Allah menyebutkan setelahnya hukum-hukum yang terkait dengan nikah,
lalu terkait dengan ibu yang melahirkan dan menyusui, terkait dengan masalah harta, sedekah, riba, ya, untuk nikah juga termasuk terkait dengan tolak, lalu terkait dengan masalah utang piutang yang dibahas dalam satu ayat paling panjang dalam Al-Quran, yaitu ayat ke-282. Lalu ditutup surat Al-Baqarah dengan doa yang sangat mulia untuk dijauhkan kita dari beban-beban yang telah membebani umat-umat sebelum kita, lalu permintaan maaf dan pengampunan serta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan untuk memenangkan atas kaum kafir, wansurna 'alal qaumil kafirin, yang merupakan musuh-musuh kita, masyarahu minad-din fi kitabil mubin, ya, dan seterusnya. Ini kata beliau, khusus sekalian, kandungan-kandungan dalam surat Al-Baqarah, ya. Makanya jika ada ya di antara kita yang sudah menghafalkan Al-Baqarah dengan baik, lalu menguasai ilmu yang terkandung di dalamnya, maka sekian banyak ilmu dalam Islam telah dikuasainya, ya. Karena itu dianjurkan, ya, kalau kita memang mau menguasai ilmu Al-Quran, kita baca dengan mulai dari Al-Baqarah. Kalau ada ikhwah bilang, Ustaz, saya belum hafal kecuali surat Al-Baqarah, kita katakan antum sudah memiliki ilmu yang sangat banyak, ya. Hafal antum sudah sangat istimewa. Dan kalau kita pelajari dengan baik kandungannya, hukum-hukumnya, maka sudah sangat banyak pemahaman tentang akidah dan hukum-hukum Islam yang telah kita ketahui. Sekali ini, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, itulah tadi pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita pada pagi hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan bernilai pahala di sisinya. Amin, Allahumma amin. Seperti yang kami sampaikan di awal, bahwasannya kegiatan kita pada pagi hari ini dirangkaikan dengan kuis. Kami menyiapkan 3 hadiah dengan 2 kutaib dan 1 voucher pulsa. Selanjutnya kami persilakan Ustadz kita untuk memberikan 3 pertanyaan kepada para peserta yang hadir di Masjid Anas bin Malik. Silakan Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama. Apa ayat terakhir yang dibaca oleh qari kita tadi? Tapi jangan qarinya yang menjawab, ya. Siapa yang antum sini menentukan siapa yang paling cepat angkat tangan. Siapa? Fadhal. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طيب تفضل تعال. شكرا. Baik, yang kedua. Yang kedua. Pertanyaannya. Pertama, apa judul pembahasan kita? Dan dari mana
penjelasannya. Bismillah. Judul pembahasannya Ulumu Suratil Baqarah, diambil dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, atau dari kitab yang dikatakan dari beliau berjudul Daqaiq At-Tafsir. Daqaiq At-Tafsir. Baik. Tafadhal. Masih ada satu hadiah. Satu lagi. Dua pertanyaan juga ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu keutamaan surat Al-Baqarah. Yang kedua, sebutkan tiga nabi selain Nabi Muhammad yang kita sebutkan tadi. Siapa? Nah. Keutamaan dari surat Al-Baqarah dari hadis Nabi SAW, secara khusus Nabi memerintahkan kita iqra'u surat Al-Baqarah. Kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Baqarah secara umum perintahnya, dan bil khusus dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan apa keutamaannya? Keutamaannya, rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka setan akan lari dari rumah tersebut. Baik. Yang kedua, nabi-nabi yang disebutkan selain Nabi Muhammad SAW di surat Al-Baqarah ada Nabi Adam, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim alaihimussalam. Nah, Zaid, ahsan. Ya. Ada hadiahnya? Hah? Apa? Ada voucher. Selalu dapat voucher ini. Iya. Sengaja selalu jawab terakhir, mau dapat voucher selalu. Nah. Baik, barakallahu fikum. Ya, segera cukup. Insyaallah kita akan lanjutkan pada besok hari. Nah. Itulah serangkaian acara kita pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan pada kegiatan kita pada hari ini, saya mewakili panitia memohon maaf kepada para pemirsa dan peserta dengan memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kami Hikmat selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan